Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Osriani. Saya dari Ruang 03 SMJM 003. Saya di sini akan mempresentasikan tugas teori ekonomi makro meringkas pertemuan ke-10 sampai ke-18. Pertemuan ke-10 ada tentang keseimbangan perekonomian terbuka. Dalam kegiatan ekonomi, perekonomian dapat dibedakan menjadi 4 sektor, yaitu konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah, ditambah dengan sektor luar negeri di mana kegiatan ekspor dan impor dijalankan. Analisis penentuan pendapatan nasional dalam perekonomian seperti itu dinamakan keseimbangan pendapatan nasional dalam ekonomi 4 sektor atau perekonomian terbuka, yaitu perekonomian yang menjalankan kegiatan ekspor dan impor. Di sini ada 4 faktor tentang sirkulasi aliran pendapatan rumah tangga yang menawarkan faktor-faktor produksi kepada perusahaan untuk memperoleh berbagai pendapatan. Yang pertama, membayar pajak pendapatan individu kepada pemerintah, dan pengeluaran ini ditujukan aliran 3. Pendapatan disposable yang diterima rumah tangga terutama akan digunakan untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Yang ketiga, mengimpor barang-barang yang diproduksikan di negara-negara lain. Yang keempat, menabung sisa pendapatan yang tidak digunakan ke dalam institusi atau badan keuangan seperti bank, perdagangan, bank tabungan, dan institusi penabung lainnya. Di sini ada penentu ekspor dan impor. Faktor-faktor yang menentukan ekspor. Faktor terpenting yang menentukan ekspor adalah kemampuan dari negara tersebut untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing dalam pasaran luar negeri. Maksudnya, mutu dan harga barang yang diekspor tersebut haruslah penting sedikit sama baiknya dengan yang diperjualbelikan dalam pasaran luar negeri. Dan di bawah ini dapat dijelaskan contoh-contohnya ada 3. Yang pertama, selera konsumen untuk barang yang diproduksi di dalam dan di luar negeri. Yang kedua, harga barang-barang di dalam dan di luar negeri. Dan yang ketiga, nilai tukar atau kurs yang menentukan jumlah mata uang domestik yang diperlukan untuk membeli sejumlah mata uang asing. Faktor-faktor yang menentukan impor. Fungsi impor sangat berhubungan dengan pendapatan nasional, di mana fungsi impor adalah kurva yang menggambarkan hubungan di antara nilai impor yang dilakukan dengan tingkat pendapatan masyarakat dan pendapatan nasional yang dicapai. Di sini ada pertemuan ke-11 tentang pengangguran. Jika tenaga kerja lebih banyak daripada lapangan kerja yang ada, maka akan timbul pengangguran. Sebaliknya, bila mana jumlah tenaga kerja lebih kecil daripada lapangan kerja, maka terjadi kekurangan tenaga kerja. Masalah tenaga kerja, lapangan kerja, dan pengangguran merupakan masalah yang sangat kompleks dan sensitif yang harus segera ditanggulangi oleh pemerintah. Jika dikaji dengan sudut penyediaan lapangan pekerjaan, penyediaan dana-dana sosial, keamanan, politis, mereka sangat merugikan dan sangat menggelisahkan pemerintah, bahkan menjadi problem yang harus kita atasi, karena akan berdampak pada pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan ekonomi. Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya itu ada 4. Yang pertama, pengangguran normal dan friksional. Yang kedua, pengangguran siklikal. Yang ketiga, pengangguran struktural. Dan yang keempat, pengangguran teknologi. Jenis pengangguran berdasarkan cirinya. Yang pertama, pengangguran terbuka. Yang kedua, pengangguran tersembunyi. Yang ketiga, pengangguran bermusim. Dan yang keempat, setengah menganggur. Dan dampak dari pengangguran itu berkurangnya pendapatan masyarakat sehingga mengurangi tingkat kemakmuran, menimbulkan masalah ekonomi dan sosial, kekacauan politik dan sosial. Pengangguran di Indonesia menjadi masalah yang belum terselesaikan. Sebelum krisis ekonomi tahun 97, tingkat pengangguran di Indonesia pada umumnya di bawah 5%.
Akan tetapi, pada tahun 1998, tingkat pengangguran mulai di atas 5% sehingga tahun 2014. Sehingga peningkatan kerja baru yang lebih besar dibandingkan dengan lapangan kerja yang tersedia terus menunjukkan jurang atau gap yang semakin nyata. Dengan adanya krisis ekonomi, antara peningkatan angkatan kerja baru dengan penyedia lapangan kerja yang rendah, terus makin dalam terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pertemuan ke-12 tentang inflasi. Inflasi sendiri adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Inflasi didefinisikan sebagai naiknya harga-harga untuk semua barang secara terus-menerus yang dapat mengganggu bahkan dapat mengancam perekonomian suatu negara. Menghitung tingkat inflasi berguna untuk menggambarkan perubahan harga-harga yang berlaku dari satu tahun ke tahun berikutnya. 3 komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi. Yang pertama, kenaikan harga. Yang kedua, bersifat umum. Yang ketiga, berlangsung terus-menerus. Terus jenis-jenis inflasi itu ada 2. Yang pertama, inflasi tarikan, permintaan atau demandful inflation. Inflasi ini timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai macam barang terlalu kuat. Dan yang kedua, inflasi desakan biaya atau cost push inflation. Inflasi ini timbul karena kenaikan biaya produksi atau berkurangnya penawaran agregatif. Penyebab inflasi terbagi 2, yaitu inti dan non-inti. Indikator inflasi inti adalah output gap, eksternal, dan ekspektasi. Dimulai dari konsumsi, ekspor, dan investasi yang mendukung permintaan, sedangkan investasi produksi dan impor mendukung penawaran. Menurut sifat inflasi, ada inflasi merayap, menengah, dan hiperinflasi. Definisi inflasi merayap dan hiperinflasi. Inflasi merayap adalah proses kenaikan harga-harga yang lambat jalannya. Penggolongan inflasi ini adalah kenaikan harga-harga yang tingkatnya tidak melebihi 2 atau 3% setahun. Hiperinflasi adalah proses kenaikan harga-harga yang sangat cepat yang menyebabkan tingkat harga menjadi 2 atau beberapa kali lipat dalam masa yang singkat. Indeks harga konsumen atau IHK. Angka indeks merupakan suatu konsep yang dapat memberikan gambaran tentang perubahan-perubahan variabel dari suatu periode ke periode berikutnya. Dengan demikian, angka indeks dapat diartikan sebagai angka perbandingan yang perubahan relatifnya dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap yang lain. Pertemuan 13 ada tentang kebijakan pemerintah. Secara umum, permasalahan perekonomian suatu negara akan dihadapkan kepada permasalahan yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek bisa mengacu kepada masalah stabilisasi. Dalam jangka pendek, bagaimana menyetir perekonomian nasional dengan ukuran waktu yang pendek, dengan tujuan agar terhindar dari 3 masalah makro, yakni inflasi, masalah pengangguran, dan masalah ketimpangan dalam neraca pembayaran. Sedangkan masalah jangka panjang yang biasa dikatakan sebagai masalah pertumbuhan. Kebijakan fiskal disebut juga sebagai kebijakan ekonomi makro. Pemerintahan membuat kebijakan fiskal untuk memusatkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan atau berupa pajak pemerintah dalam konteks pajak jika mengubah tarif pajak. Dan ada 3, membantu fluktuasi dari siklus usaha tidak besar, mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan menurunkan inflasi yang tinggi. Tujuan kebijakan fiskal secara umum adalah dicapainya kestabilan ekonomi yang mantap dan untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang layak. Dan ada kebijakan moneter, merupakan langkah dalam mengendalikan keadaan ekonomi dalam konteks makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan dengan cara pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Kebijakan moneter juga menjelaskan dalam upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang lebih baik melalui mengatur jumlah uang yang beredar.
Dan kebijakan moneter memiliki tujuan utama dalam menjaga sasaran laju inflasi yang diterapkan oleh pemerintah melalui penetapan sasaran-sasaran moneter seperti uang beredar atau suku bunga. Tujuan lain dari kebijakan moneter adalah kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal. Pertemuan ke-14 tentang perdagangan internasional. Bila dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan dalam negeri, maka perdagangan internasional memiliki kerumitan dan kompleks. Ada 3. Yang pertama, baik pembeli dan penjual dipisahkan oleh batas-batas antar negara. Yang kedua, pengiriman barang yang harus dikirimkan ke suatu negara akan melewati bermacam peraturan seperti pabean yang bersumber dari pembatasan yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah. Yang ketiga, antara satu negara dengan negara lainnya terdapat perbedaan dalam bahasa, mata uang, taksiran, dan timbangan, hukum dalam perdagangan, dan sebagainya. Manfaat tersebut ada 3. Yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri, memperoleh keuntungan dari spesialisasi, memperluas pasar, dan menambah keuntungan. Dan sebab-sebab terjadinya perdagangan internasional ada revolusi informasi dan transportasi, interpendasi kebutuhan, liberasi ekonomi, asas keunggulan komparatif, dan kebutuhan devisa. Pertemuan ke-15 ada neraca pembayaran dan kegiatan ekonomi terbuka. Neraca pembayaran adalah suatu pembukuan yang menunjukkan aliran pembayaran yang dilakukan dari negara-negara lain ke dalam negeri dan dari dalam negeri ke negara-negara lain. Pembayaran-bayaran yang dilakukan tersebut meliputi penerimaan dari ekspor dan pembayaran untuk impor barang dan jasa, aliran untuk penanaman modal dan asing pembayaran, aliran keluar negeri dan aliran masuk ke modal jangka pendek. Dan penyajian neraca pembayaran itu ada 2 bentuk. Yang pertama penyajian standar dan kedua penyajian analitis. Dan tujuan manfaat neraca pembayaran yang itu dari neraca pembayaran dapat juga dilihat sebab-sebab yang menimbulkan defisit. Mungkin sebabnya adalah impor yang lebih besar dari ekspor. Neraca pembayaran akan memberikan informasi mengenai nilai perkembangan ekspor dan impor. Konsep keseimbangan neraca pembayaran itu ada 3. Yang pertama konsep keseimbangan perdagangan atau trade balance. Yang kedua konsep keseimbangan transaksi berjalan atau current account balance. Dan yang ketiga tentang konsep basic balance. Yang keempat tentang konsep overall balance. Pertemuan ke-16 ada tentang kurs valuta asing. Berdasarkan permintaan dan penawaran mata uang asing dalam pasar bebas, ada 3 contoh. Yang pertama, permintaan mata uang asing. Yang kedua, penawaran mata uang asing. Dan yang ketiga, penentuan harga mata uang asing. Penentuan kurs pertukaran oleh pemerintah tujuannya adalah untuk memastikan kurs yang wujud tidak menimbulkan efek yang buruk ke atas perekonomian. Dan beberapa faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang suatu negara itu ada kebijakan pemerintah, tingkat inflasi, perbedaan tingkat suku bunga, dan aktivitas neraca pembayaran. Dan pertemuan ke-17 ada tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi, yang pertama ada tanah dan kekayaan alam lainnya, jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja, barang-barang modal dan tingkat teknologi, dan sistem sosial dan sikap masyarakat. Perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi salah satunya adalah pembangunan ekonomi tingkat pendapatan per kapita terus meningkat, sedangkan pertumbuhan ekonomi belum tentu diikuti oleh kenaikan oleh pendapatan per kapita. Dan pertemuan ke-18 ada tentang perkembangan perekonomian global. Ekonomi global dapat dipandang sebagai ekonomi masyarakat global dan ekonomi nasional, yaitu ekonomi masyarakat setempat sehingga menciptakan satu ekonomi global. Krisis ekonomi global merupakan peristiwa di mana seluruh sektor ekonomi pasar dunia mengalami keruntuhan dan mempengaruhi sektor lainnya di seluruh dunia. Bencana pasar keuangan akibat rontoknya perusahaan keuangan dan bank-bank besar di negeri Paman Sam atau satu persatu tinggal menunggu waktu. Bangkrutnya Lehman Brothers langsung mengguncang bursa saham di seluruh dunia. Terima kasih.
dari penjelasan saya, pengertian dari ringkasan dari pertemuan 10 sampai ke 18. Mohon maaf jika masih banyak kekurangannya. Terima kasih. Salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.